itu contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini. Jadi begitu pandemi kita melakukan langkah-langkah bagaimana membangun pariwisata halal tour, muslim tour, umroh. Bapandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kepada saya Aulia Badar dalam podcast antara Bapandiran Santai. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan seorang yang sangat peduli terhadap kemajuan pariwisata di Kalimantan Selatan. Banyak program yang dia sudah susun bagaimana bisa membantu sejumlah tempat-tempat wisata ini bisa menjadi lebih baik lagi dan banyak dikunjungi oleh wisata baik dalam maupun luar negeri. Mau tahu siapa dia orangnya? Nah, kita langsung aja ya. Ini dia adalah Bapak Muhammad Helmi. Siapa dia? Mari kita tanyakan langsung kepada dia. Selamat datang Pak Helmi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Walaupun COVID gini tapi tetap sehat Pak ya? Sehat, semangat Pak. Semangat ya, jangan lupa prokes ya Pak ya? Ya, walaupun siap. Sekarang kita ini agak jauh Pak, kalau jauh masih bisa lah ini kita sedikit lebih santai. Ya Pak Helmi, Bapak, terima kasih Bapak sudah datang ke sini. Ya, kami juga ingin ngobrol-ngobrol lah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang paling sangat terpukul adalah sektor pariwisata ya Pak ya. Banyak larangan, banyak tantangan yang ditutup-tutup gitu. Itu Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak kondisi pariwisata di Kalimantan Selatan khususnya pada saat ini? Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngomongnya susah kayaknya nih? Iya. Santai aja Pak, santai. Jadi kalau bicara pariwisata Pak, dengan adanya begitu COVID melanda, otomatis decline Pak, turun ya? Sangat tajam. Unlock gitu ya? Iya. Waduh, luar biasa. Nah, kalau saya cerita sebentar nih Pak, back ke belakang, bahwa perusahaan kami salah satu namanya adalah PT Permata Safwah. Permata Safwah, emang kilap dong jadi. Permata Safwah ini bergerak di bidang travel umrah sebelumnya. Tadinya travel umrah, khusus umrah aja ya? Khusus umroh. Itu sekitar 3,5 tahun yang lalu, hampir 3 tahun lah kurang lebih. 2018. Nah, 2018, 2019 kami bisa memberangkatkan banyak jamaah. Kemudian begitu 2020 udah pada bingung nih harus berbuat apa. Nah, pada saat itu kami punya konsep Pak, bagaimana membangun perusahaan-perusahaan yang kami bentuk itu memiliki kemampuan yang dinamis. Maksudnya dinamis kita siap kondisi apapun bisa mengikuti ya Pak ya? Jadi konsepnya adalah dynamic capability. Dynamic capability, pakai bahasa Inggris lagi. Kemampuan yang dinamis yang bisa menjawab tantangan eksternal. Kemampuan menjawab gitu ya. Dalam konteks itu, begitu ada pandemi, sedangkan tim kita masih ada nih, bagaimana langkah-langkahnya? Saya tidak mundur Pak, saya tidak stuck, tetapi kami membuat langkah-langkah yang inovatif dalam rangka post pandemi. Dalam kondisi pandemi ini harus ada yang langkah-langkah inovatif Pak ya? Inovatif nanti untuk disiapkan setelah pandemi ini selesai. Oh gitu, buat kedepannya yang sudah disiapkan ya? Iya. Pasca dari pandemi itu Pasca pandemi. Nah, itu contohnya seperti apa Pak? Nah ini, jadi begitu pandemi kita melakukan langkah-langkah bagaimana membangun pariwisata halal tour, muslim tour, umroh. Jadi umroh adalah bagian daripada bisnis core kami, tetapi Bapak ada 3 tadi Pak, satu-satu dulu Pak. Bapak ada 3 paket kata tadi. Pertama halal tour, itu ceritanya seperti apa halal tour? Nah, halal tour itu paket keberangkatan kemana saja, termasuk di dunia, Amerika, Jepang dan lain-lain, tapi dengan layanan syariah.
halal. Dijamin. Dijamin. Dijamin halal. Nah, itu kami bekerja sama dengan tour operator yang memberikan layanan halal. Jadi ada SOP-nya Pak, standard SOP, operation. okay. Misalnya jam sholat nanti mampir di mana, makannya makanan halal dan lain-lain. Itu halal tour di luar, halal tour di dalam juga ada kayak gitu? Ada. Itu inbound dalam kaitannya Inbound, Pak. oh, iya. Jadi kita dari luar, orang masuk ke dalam, kita layani dengan halal tour juga. Oh, jadi siap juga untuk dalam dan luar negeri ya? Nggih, Oke. inbound maupun outbound. Nah, yang kedua Muslim Tour. Muslim Tour ini wisata yang berbasis ziarah ke makam-makam wali dan nabi di luar Saudi Arabia. Itu keluar. Nggih, keluar. Contohnya kemana misalnya? Misalnya di Turki ada apa? Di ya, Jordan ada apa? Di Gitu, Pak. Jordan banyak makam-makam nabi Pak. Banyak Di nabi. Jordan, ya. di Oman, kemudian di Turki. Nah, kita bisa ke Turki. Nah, itu kita itu namanya Muslim Tour. Muslim Tour. Termasuk ke museum-museum Nabi di Turki kan misalnya. Itu keluar. Nggih. Yang di dalam? Untuk ke dalam kita menyediakan paket-paket wisata ke makam-makam wali Pak. Misalnya Wali Songo. Wali Songo misalnya. Terus? Kalau di Banjarmasin, nah ini Guru Sekumpul, Terus? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau yang di Queen apa tuh? Di Queen Pangeran Suryansyah. Suryansyah ya. Nah, itu seperti itu Pak. Itu yang kami fokus untuk membentuk paket-paket Muslim Tour seperti itu. Nah, itu inbound sifatnya Pak. Kalau ke Banjarmasin inbound. Bisa dari luar Banjarmasin, bisa juga dari luar negeri. Nah, itu nanti kita akan membentuk narasi-narasi melewati dengan membentuk para tourpreneur. Para tourpreneur maksudnya wirausaha tour di daerah masing-masing. Jadi Bapak akan menampung atau merangkul mereka gitu ya Pak? Nggih. Bentuknya seperti apa Pak? Membentuk komunitas lah, seperti itu. Komunitas tourpreneur. Nggih. Oh, baru nama ini belum pernah diucapkan nih. Nggih. Jadi namanya tourpreneur. Nggih. Komunitas tourpreneur. Ya. Itu konsepnya bisa disebutkan Pak? Seperti apa konsepnya Pak? Ya. Nah, tapi backgroundnya saya ulun Boleh, sedikit silakan. cerita Pak. Ya. Jadi kalau kita mengadakan umroh dan Muslim Tour misalnya, kami membentuk ustadzpreneur atau santripreneur. Kalau santri itu sifatnya muda Pak. Kalau ustadz itu mungkin sudah berumur. Nah, tetapi para santri dan ustadz ini yang berjiwa entrepreneurship. Seperti apa nih jiwa entrepreneurship? Punya inovasi, punya risk taking, bisa berani ngambil risiko dan dia proaktif. Nah, itu dalam outbound ya Pak. Ya. Tadi inbound khususnya kalau kita bicara Kalimantan Selatan, kita bagaimana mengembangkan pariwisata Kalimantan Selatan ini supaya meningkat lebih baik gitu. Langkah-langkahnya yang kami lakukan adalah kita berangkat dari fenomena dulu Pak. Jadi fenomena sekarang ini kalau kita lihat orang luar, anggaplah saya dari Jakarta mau ke Banjar, saya mau lihat pasar terapung atau Loksado. Saya pakai apa? Siapa yang menghandle saya? Kemana hotelnya? Hotelnya ada atau enggak? Available atau enggak? Apalagi kita ke Loksado misalnya Pak. Kita di Loksado hotelnya di mana itu? Tempat nginapnya di mana? Apakah saya datang langsung on the spot? Nah, itu artinya tidak pasti gitu Pak. Tapi kan kalau yang untuk seperti itu, kayak saya kemarin ke Loksado itu, saya tinggal buka internet keluar Pak. Itu mungkin yang hal-hal yang besar-besar sudah ada. Itu mungkin lebih ke arah yang lebih kecil-kecil kali ya. Apa gimana? Jadi yang akan kita bangun ini Pak, membuka internet it is okay. Tetapi availability daripada hotel itu ada atau enggak gitu Pak. Gitu. Jadi kita memang harus kontak dulu gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau dengan yang kita mau rencana bentuk ini Pak, dengan bekerja sama membangun atau membentuk para tourpreneur di daerah masing-masing bersama-sama Sapa Holiday, itu tourpreneur ini membuat paket sendiri. Kemudian paket ini dikolaborasikan dengan paketnya Sapa Holiday. Tiketnya kalau mau dari
Jakarta berapa, Surabaya berapa, atau mau bahkan dari luar negeri itu berapa. Kemudian dengan total paket itu, maka wisatawan itu ada kepastian untuk bisa berangkat tanggal berapa, nanti siapa yang jemput di airport kayak gitu Pak. Nah ini akan kita bangun bentuk bersama para wirausaha tour gitu. Nah kembali lagi Pak, sebelum kita cerita lebih jauh-jauh lagi, dari pandangan Bapak sebenarnya wisata yang cocok dikembangkan di Kalsel itu seperti apa? Apakah alam, ataukah wisata religi, ataukah wisata ya kayak modern tuh? Seperti apa Pak yang cocok di sini? Jadi Indonesia ini sangat kaya, sangat cantik, beautiful, tapi not only beautiful Pak, dia sangat luar biasa lah, indahnya alam kita, termasuk Kalimantan Selatan. Kita lihat kalau kita naik gunung, waduh luar biasa, segar dan lain-lain, itu kita lihat. Nah, jadi tagline-nya Sapa Holidays itu adalah experience, journey to experience the greatness Allah Subhanahu wa Ta'ala with Sapa Holiday. Itu kita melihat alam, melihat kebesaran yang Maha Kuasa dengan keindahan alamnya bersama Sapa Holiday. Jadi fokus kita adalah yang di Kalimantan Selatan ini khususnya keindahan alam yang luar biasa Pak. Plus wisata religinya. Karena kalau religi di sini saya nilai ini luar biasa ya, kayak dulu masih ada guru sekumpul gitu kan, jutaan orang hadir gitu kan. Itu nggak gampang ngumpulin orang tuh Pak. Dan ini salah satu daya tarik yang bagus untuk pengembangan wisata. Mungkin nanti ketika pada saat itu ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Mungkin kayak gitu Pak ya. Nah, jadi konsep kita ini Pak kan tourpreneur itu untuk menghandle wisata alamnya. Ustadz Frenier Pak bukan hanya untuk outbound saja, tetapi dia juga bisa melayani untuk wisata religinya. Jadi diajak juga Ustadz juga jadi wisatawan, bukan wisatawan, jadi preneurship di daerahnya Pak. Oh gitu. Misalnya Martapura atau orang Banjarmasin kerjasama dengan kita bikin paket wisata religi, ziarah ke makam Guru Sekumpul, ke makam Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Nah sekalian mungkin Pak, kalau paket itu dibikin inovatif, ya ada wisata sungai kayak gitu. Mungkin dia bisa kombinasikan seperti itu yang tidak terlalu jauh dari tempat wisata religinya. Iya Pak, saya sih terus terang Pak, kalau di sini saya lihat yang luar biasa tuh alamnya Pak. Bagaimana ada geoparknya, bagaimana ada tanaman-tanaman langka, kekayaan hayatinya tuh, pohon-pohonnya, buah-buahannya. Kalau teman saya tuh bercerita, ini buah kapul, ini buah ini, papaken, ini durian, wah banyak sekali tuh. Dan itu buah-buahan asli hutan Pak. Nah itu apakah itu juga menjadi satu daya tarik untuk orang berwisata ke situ Pak? Itu Pak, itu jadi fokus kita itu Pak. Jadi ada namanya ekotourism. Ekotourism itu bukan hanya melihat lingkungan saja, tetapi menjadi edukasi terhadap lingkungannya. Misalnya terhadap keindahan alam ya Pak. Wisata untuk melihat keindahan alam. Jadi kalau konsep ekotourism atau ekowisata itu, kalau misalnya kita ke Tahura Pak, Tahura ya Pak, Taman Hutan Rakyat misalnya, Taman Hutan Rakyat. Nah itu bukan hanya melihat keindahan alam, tetapi pohon-pohon di sekitar ini namanya apa? Betul. Itu perlu ada tourpreneur yang bisa menjelaskan itu Pak. Ini nama ini, karakterisnya seperti apa, genosnya dari mana, familinya apa. Itu kita memerlukan edukasi kepada orang yang wisata-wisata yang datang itu di dalam konsep
ekoturism, Pak. Berarti bukan sekedar sebagai tour guide Pak ya kalau untuk di Kalimantan Selatan ini ya Betul. Pak ya. Dia juga harus tahu edukasinya. Betul. Tahu kekayaan alam di sini. Nggih. Jadi namanya tour apa tadi? Ya, tourpreneur. Tourpreneur. Nah, jadi tourpreneur akan kita bentuk bukan sebagai bagaimana membangun servis saja, tetapi dia bagaimana mentranslate atau mentransfer knowledge-nya terhadap alam yang dia kenalkan. Itu bagaimana caranya Pak untuk menciptakan tourpreneurship itu? Bapak ada konsepnya nggak? Ya, Nah, ini perlu juga disampaikan dong kalau ada konsepnya biar Nggih. orang lain tahu jadinya. itu pertama dulu konsepnya kita membangun alatnya dulu, Pak. Alatnya apa? Alatnya digital platform. Oh, digital platform. Nggih. Wah, ini udah mulai Di digital platform itu kita sediakan room, Pak. Room. Untuk tourpreneur Heeh. membangun narasi, mengolah menceritakan tentang keindahan alam yang dia punya. Jadi tourpreneur ini tidak dalam konsep luas sekali, tetapi kita fokuskan pada satu daerah yang dia kuasai. Misalnya Loksado, Ya. atau misalnya Kalimantan Selatan lah, Ya. dia ada tahu Loksado, tahu Geopark, tahu apa, atau khusus Geopark misalnya. Ya, Geopark deh Pak, cerita gimana Khusus Geopark. nih. Nah, kita memerlukan atau kita perlu referensi atau perlu ada komunitas yang bersama-sama kami untuk membangun narasi tentang Geopark, Pak. Dari narasi ini adalah dari narasi kita bisa menilai bahwa kapabilitas daripada tourpreneur ini dalam melayani nanti wisatawan yang kita undang itu juga akan terlihat, Pak, bahwa kita arahkan kalau Geopark parknya apa saja tuh yang harus dilihat, di mana saja, Iya. tempat-tempatnya apa. Kemudian kita arahkan lagi bersama komunitas yang ada, Pak. Kita minta ditelah apa yang mau dikembangkan narasinya Nah, di dalam sini. yang saya tahu sekarang kalau nggak salah 5 sampai 6 geosite geopark di Meratus itu yang akan dikembangkan, Pak. Itu apakah Bapak punya konsep untuk geopark ini? Untuk geosite ini? Oke. Nah, itu konsepnya saya pikir tidak terlalu rumit, Pak. Kita Iya. sederhanakan. Sederhana, ini yang harus mudah-mudah nih Pak. Kita harus menemukan orang-orang yang handal, yang memahami tentang masing-masing geosite tersebut. Oh gitu. Dan ini akan kita bekerja sama dengan Sapaludé membuat paketnya, Pak. Nah, Melalui narasi yang betul. dibangun. Kalau nggak salah, itu sekarang di Geopark Meratus itu udah ada komunitasnya Pak. Nah, itu bisa diajak juga tuh Pak nanti Pak. Itu, Pak. Kita sangat tertarik untuk bisa bersama-sama Di dalamnya komunitasnya untuk membangun pariwisata Kalsel khususnya Geopark Meratus ini supaya dikenal di luar, bukan hanya Indonesia, tetapi di luar negeri. Kebetulan digital platform kami nanti insya Allah Januari, Februari itu sudah komplit. Ya. Nah, itu kalau kita narasikan tentang Kalimantan Selatan misalnya, Geopark, di mana dia berada, misalnya di Spanyol, buka Sapa Holiday, itu bahasanya bahasa Spanyol, Pak. Oh gitu. Kalau di Inggris bahasa Inggris, di Saudi bahasa Arab. Bapak ada teknologinya tuh ya? Ada teknologinya. Bukan penerjemahnya? Bukan terjemahan, Oh. tetapi connect dengan gitu. sistem digitalnya, Pak. Digitalnya. Dia automatically dia translate. Itu pakai Google Translate apa gimana? Itu. Kadang-kadang kurang tepat juga tuh Pak kalau Google Translate. Harusnya ada yang terjemahin Pak. Ada sistem kita yang gitu. gitu. Gitu ya. Nah, sementara sistem dasar kami ada dua tuh, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dasarnya ya. Dasarnya. Kalau yang lain yang mau Spanyol itu tambahan, kita sesuaikan. Narasi itu bukan hanya cerita, tetapi bagaimana foto-foto ini juga mewakilkan dari apa yang dilihat oleh calon wisatawan, Pak. Nah, ini mau kita betul-betul promosikan melewati orang-orang expert lah. Kita mungkin bisa bekerja sama, Pak. Iya, Pak. Dengan antara Iya, kita bikin lomba karya tulis, lomba foto. Ya Pak, Betul. seluruh Indonesia. Nanti hasil dia datang ke wilayah-wilayah itu yang disampaikan gitu Pak. Mantap tuh Pak kalau bisa. Kita bikin ya Pak ya? Iya, siap. Wah, alhamdulillah. Ini menjadi satu narasi yang baik, Pak.
yang bisa dilihat internasional. Jadi sasaran kita skopnya cukup luas, Pak. Cukup luas. Orang di luar negeri bisa beli paket sama kita. Karena di dalam digital platform kita, kami di Sapa Holiday itu dia bisa bayar langsung lewat kartu kredit atau lewat. Jadi dipermudah lah semua orang, dan pihak yang kayak orang-orang yang setempat juga merasa dapat keuntungan dan kayak gini dengan bergabung seperti ini ya. Karena biar gimana pun kalau sendiri-sendiri itu lebih susah. Lebih baik kita bergabung Pak ya, dengan satu kesatuan bahwa ini untuk kemajuan bersama. Iya. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi ya. Sapa Holiday nggak bisa berjalan sendiri. Ya betul. Kita perlu ada tourpreneur, dalam kata-katanya membentuk tourpreneur, tetapi kita memang perlu bersama-sama orang-orang tourpreneur. Kita bersama-sama dengan para komunitas di Kalimantan Selatan untuk membangun pariwisata Kalimantan Selatan. Kami punya wadah gitu loh, punya wadah yang kita bisa dibaca di seluruh dunia. Bagaimana Kalimantan Selatan ini wisatanya di mana saja. Kemudian yang paling penting adalah bukan di mana saja, tetapi paketnya itu berapa harganya, kapan itu. Jadi orang mau pergi ke suatu tempat tinggal buka thread ini, Loksado Sapa Holiday, lengkap kemana aja, paketnya apa aja, harganya jelas. Kadang-kadang Pak, itu kalau lagi kita melihat harganya sampai di tempat harganya berubah. Mungkin nggak seperti itu nanti? Nah itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin, dijamin ya Pak ya? Itu dijamin. Dan kan kita di dalam membentuk kolaborasi ini, terus ada statement di depan memang Pak, bersama tourpreneur bahwa wisatawan ini tidak boleh tambahan macam-macam, kecuali yang bersangkutan merasa puas. Kalau dia memberikan dengan ikhlas ya kita tidak. Itu rezeki namanya Pak. Rezeki gak boleh tolak. Ya itu luar biasa ya Pak. Nah tapi Pak, saya lihat juga harus diikuti juga peran serta dari kaum milenial Pak. Ini dari pandangan Bapak, kaum milenial terutama di Kalimantan Selatan ini terhadap sektor pariwisata seperti apa Pak? Kaum milenial, anak-anak muda ya Pak ya. Sekarang mereka yang menguasai Pak. Betul. Digital itu. Di dalam konsep customer journey Pak, itu ada 5A namanya. Apa tuh? Aware, appeal, ask, action, advocate. Nah, terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar pada tahu. Aware itu orang paham, orang sadar bahwa di Kalimantan Selatan ada pariwisata nih, ada yang menarik nih. Nah, kemudian orang mau tahu nih, appeal, sampai dia tahu. Kemudian begitu dia tahu, dia harus tanya kemana dia tanya. Artinya kalau dia tanya ya kita punya digital, kemudian Pak Dinas Pariwisata juga harus punya informasi yang bagus. Nah, kami insya Allah juga harus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata setempat Pak, tidak hanya provinsi tapi setempat juga. Kemudian kalau dia akan beli Pak, kalau sudah sadar sudah ini dia akan beli. Nah, yang setelah beli ini dia harus apa nih? Advocate Pak. Tapi bukan hanya pembeli yang advocate, orang yang sadar tentang pariwisata itu juga dia advocate, memberi saran, mereferensi. Nah, terkait dengan tadi Pak, kaum milenial ini sangat bagus untuk sebagai partner kita. Wah, mau diajak partner lu top tuh Pak kalau dia vlog Pak. Ya, dia luar biasa kalau anak muda sekarang. Itu dalam konsep customer journey advocate Pak. Advocate ya. Nah, kolaborasi bersama-sama dengan para milenial ini membangun Kalimantan Selatan, pariwisata Kalimantan sebagai advocator Pak, untuk memberi referensi pada orang. Nah, tapi tentunya para milenial juga harus memahami dulu keindahan alam yang ada. Nah itu saya pikir peran kaum milenial sangat cukup bagus Pak posisinya. Luar biasa Bapak, terima kasih Pak. Jadi intinya kalau kaum milenial harus juga membangun sektor pariwisata di Kalimantan Selatan ini, dan dia juga harus paham dan ya jalan-jalanlah di banyak wilayah di Kalimantan Selatan yang indah ini. Semoga kedepannya sektor pariwisata
di Kalimantan Selatan maju dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.